Di Australia, hampir setiap tahun terdapat banyak kasus kematian di stasiun kereta akibat menerobos palang kereta, kepleset di pinggir peron, dan lain-lain. Tapi semua itu berubah karena satu iklan kampanye. Ya, Dumb Ways to Die. Dia bukan dari game, dia bukan dari animasi, tapi Dumb Ways to Die adalah iklan layanan masyarakat. Loh, kok bisa? Jadi inilah Dumb Ways to Die, game sederhana yang menyelamatkan hingga jutaan nyawa manusia. Dan selamat datang di segmen Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Berawal pada tahun 2012, di mana Australia atau lebih tepatnya di Melbourne memiliki fenomena yang benar-benar aneh, di mana kematian akibat kecelakaan kereta itu benar-benar tinggi. Dan semua itu bukan karena operasional kereta, tapi karena memang banyak sekali warga yang ceroboh, bercanda-canda di peron kereta, atau bahkan menerobos palang kereta karena sedang terburu-buru. Mirip sekali dengan kebiasaan di suatu negara, yang akhirnya di sini Metro Trans Melbourne yang merupakan operator layanan kereta di sana memiliki tugas untuk menghimbau para warga untuk berhati-hati. The scare tactic atau strategi menakut-nakuti menjadi gaya iklan yang akan mereka buat. Trains are big, deceptively fast, and can't stop quickly. Only cross the tracks at designated pedestrian crossings. But beware of the second train. Don't play with trains. Tapi semua itu percuma karena masyarakat tetap tidak peduli. Sampai akhirnya di akhir 2012, Metro Trans Melbourne mendatangi sebuah agensi iklan bernama McCann Melbourne, yang menurut dia, jika kita memberitahu orang bahwa kereta api itu berbahaya, mereka akan bodo amat karena semua orang sudah tahu itu. Tapi jika bilang bahwa mati ketabrak kereta adalah cara mati yang paling konyol di dunia, kita akan mendapatkan perhatian mereka. Dari situlah konsep kampanye yang dalam tanda kutip konyol ini akhirnya dibuat. Dumb Ways to Die menjadi sebuah kampanye yang alih-alih menghimbau orang agar hati-hati, justru lebih fokus menunjukkan betapa konyol dan bodohnya seorang individu ketika ia mati akibat kecelakaan kereta. Dan tidak hanya kecelakaan kereta, tapi juga ditambah dengan bumbu-bumbu komedi lain seperti mati karena main api, makan obat kadaluarsa, sembunyi di mesin cuci, dan masih banyak lagi. Kampanye tadi divisualisasikan dengan karakter kacang atau Bean yang jelas benar-benar konyol dan bodoh, dan dibawakan dengan sebuah lagu. Lagu inilah yang berujung viral tidak hanya di Australia, tapi di semua negara, karena memang iklan tersebut juga diupload di platform YouTube. Dari sini akhirnya Dumb Ways to Die terus berkembang menjadi sebuah IP, di mana selain animasi dan musik, Dumb Ways to Die juga dibuat menjadi sebuah game mobile yang gratis pada tahun 2013. Bagaimana kampanye ini dilanjut kembangkan menjadi sebuah game juga, kita dipaksa untuk membuat keputusan dalam hitungan detik. Ada satu level di mana kita mengoleskan mustard ke hotdog, dan di level berikutnya kita harus menjauhkan karakter dari garis kuning peron. Di sini otak kita sedang dilatih melalui cognitive association. Game ini menyamakan level bahaya hal-hal konyol di rumah dengan bahaya di stasiun kereta. Saat gagal di dalam game, ya karakternya meledak ataupun hancur. Di saat yang sama, saraf motorik mencatat, oke kalau kalah ya ini hasilnya. Dan inilah cara yang paling efektif untuk mengedukasi generasi digital, bukan dengan ceramah, tapi dengan membiarkan mereka gagal dalam simulasi yang aman. Dan dengan semua itu, Metro Trans Melbourne melaporkan terdapat penurunan kecelakaan sebesar 21% dan sebesar 30% near miss atau hampir celaka dalam 1 tahun setelah kampanye Dumb Ways to Die diluncurkan. Bahkan Dumb Ways to Die memiliki lebih dari 129 juta orang yang menekan tombol promise untuk tidak melakukan hal bodoh di sekitar kereta api melalui situs resminya. Dan ya, itu adalah angka yang sangat besar untuk nyawa seorang manusia.
Pertanyaannya, kenapa bisa? Di balik besarnya franchise Dumb Ways to Die, kenapa kampanye ini bisa berhasil? Bukan hanya berhasil menjadi sebuah IP, tapi juga berhasil memenuhi tujuan utama kampanyenya, yaitu menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan kereta api. Bahkan menurut data, Dumb Ways to Die merupakan PSA atau Public Service Announcement paling berhasil yang pernah ada karena mendapatkan penghargaan 28 Cannes Lions termasuk 5 Grand Prix yang merupakan penghargaan tertinggi. Dan seperti yang gue sebut di chapter sebelumnya, mereka bahkan berhasil menyelamatkan jutaan nyawa manusia secara nyata. Semuanya sesimpel karena Dumb Ways to Die mengubah perspektif masyarakat yang awalnya jangan bermain-main ataupun berhati-hatilah di rel kereta menjadi kalian bodoh jika bermain di rel kereta. Alih-alih melarang, style kampanye ini jelas mengarah ke menyindir atau secara blak-blakan mengatakan orang yang mati karena bermain-main ataupun kecelakaan kereta itu adalah hal yang paling bodoh dan kematian yang paling konyol. Di sini justru masyarakat lebih bisa memberikan perhatian mereka dan malah akan lebih paham karena tentu mereka tidak ingin mati dengan cara yang paling konyol. Ditambah semua itu divisualisasikan dengan karakter-karakter Bean dan warna yang cerah sehingga bisa menarik perhatian tidak hanya remaja dewasa tapi anak kecil juga. Ini jelas jauh berbeda dengan kampanye sebelumnya untuk menakut-nakuti masyarakat dengan memberikan visual kecelakaan yang jelas dan kadang brutal, yang justru visual tersebut membuat orangnya terasa tidak peduli karena dalam pikiran bawah sadar mereka yang mereka udah tahu akan hal tersebut. Yang membuat Dumb Ways to Die juga memiliki desain kampanye yang sangat bertabrakan dengan style iklan layanan masyarakat di masa itu, yang berujung Dumb Ways to Die lebih mudah diingat oleh orang-orang ketimbang iklan layanan masyarakat biasa dalam jangka panjang. Bahkan pada tahun 2024 atau lebih tepatnya 12 tahun setelah kampanye tersebut dimulai, lagu iklan ini kembali viral dan jelas mengembalikan awareness masyarakatnya kembali. Ini membuktikan satu hal, good design is timeless. Meskipun teknologi smartphone sudah jauh berkembang sejak tahun 2012, pesan bahwa manusia itu ceroboh tetap relevan. Metro Trans Melbourne berhasil menciptakan sebuah brand yang melampaui fungsinya sebagai iklan layanan masyarakat saja, yang membuat Dumb Ways to Die bukan hanya sekedar game ataupun IP, tapi sebuah bentuk kalau hal paling konyol pun justru bisa menyelamatkan banyak nyawa manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian masih main game Dumb Ways to Die gak? Silahkan komen aja. Beginilah ketika sebuah game justru dibuat bukan berdasarkan keuntungan, melainkan sebuah kampanye yang justru memiliki tujuan yang mulia. Sekali lagi membuktikan bahwa industri game zaman dulu lebih memiliki jiwa karena mempunyai tujuannya masing-masing. Ya seperti iklan layanan masyarakat, ataupun hiburan, project indie, dan lain-lain. Bukan hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan dan cuan dengan formula yang kadang-kadang toksik. Dan terima kasih juga kepada member channel Dazzle yang sudah terus mendukung channel ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.